Saya mau ke yang di sebelah saya dulu deh. Pak, kalau melihat kan saat ini ya sudah purna tugas, ya, Bu. Tetapi dulunya menjadi abdi negara. Iya, benar Pak? Betul. Di TNI? Iya. Ini ceritanya dulu sebelum menjadi aktif sebagai pengusaha bus seperti apa di TNI, Pak? Oh, ini waktu itu saya masuk TNI dengan pangkat terendah ya, prajurit 2. Saya kebetulan didinaskan di Batalion Arteri Pertahanan Udara dengan 1 Kostrat. Disitulah saya mendapat tugas untuk sebagai pengemudi. Di situ saya megang kendaraan yang memang harus kita handal ya, karena kendaraan itu menggunakan kendaraan Reo dan pengangkut senjata berat. Di situ kita mulai belajar. Dari mulai belajar itulah, karena di situ waktu itu gaji TNI berapa ya, mungkin masih kurang ya. Tapi kita alhamdulillah ya, kita tetap bersyukur. Tapi tiba-tiba ada jalan ya, setelah kita pulang dinas, kita nyopir angkot ya. Kita punya uang. Side jobnya supir angkot Pak waktu itu? Iya, saya supir angkot. Ya. Saya 84, saya nyopir angkot, akhirnya 84 saya punya uang sedikit. Saya 750.000 ingat saya, tak buat ngeridit. Tahun sampai 84 sampai lunas, berkembang lagi, bahkan sampai saya bisa menampung banyak karyawan pengemudi dari. Jadi kreditnya kredit angkot pertama kali, angkot, Pak Haryanto. Ya, oh. Iya Ibu. Saya mau ke Pak Haryanto. Pak Haryanto ketika banting, katakanlah saya menyebutnya banting setir begitu ya, karena tadinya TNI kemudian sekarang jadi pengusaha. Tapi mungkin Pak Haryanto punya semangat apa yang dipelajari ketika pada saat itu sebagai prajurit aktif ya. Nilai apa yang dipelajari sebagai prajurit aktif kemudian bisa akhirnya diaplikasikan dan berhasil sebagai seorang pengusaha gitu loh Pak Haryanto. Waktu itu kita dididik dari keluarga nggak mampu memang ya, karena kita di situ dididik jauh dengan saudara, jauh dengan keluarga orang tua. Kita hanya kita berpikir bagaimana ke depan kita ini untuk maju. Nah, kita berpikir nggak boleh ke depan, kita harus bagaimana cara maju. Disitulah kita mulai menggali mana kira-kira yang cocok untuk pas, dan kebetulan memang itu bidang saya. Transportasi bidang saya dari mulai menggali angkutan kota itu, saya nyopir loh sendiri. Habis dinas saya selesai nyopir sendiri dapat 10.000. Kita kumpul dengan orang-orang banyak, kumpulin, saya berkembang. Tahun 97 terjadilah kolab. Krisis moneter waktu itu. Waktu itu kolab, tapi kita tidak boleh kita berhenti, kita nggak boleh ya, kita sebelum belajar nggak boleh takut sama ombak. Sekali gagal langsung bangkit lagi gitu ya. Begitu tahun ini 2000, saya lihat waktu itu kendaraan sudah mulai diobral murah motor. Kita harus antisipasi ini. Ya, ini nanti angkot akan nggak laku. Jadi sudah melihat. Jadi kita harus melihat ke depan bagaimana apa yang kita gali ini apa nih. Setelah itu begitu benar-benar terjadi ya, ada Gojek, ada macam-macam, akhirnya sebelum terjadi kita jualin nih angkot nih. Jadi akhirnya kepikiran beli busnya itu ya, kapan? Akhirnya saya ngambil bis nih. Beli bis 5. Bis itu juga kita waktu itu, karena saya pernah jadi konduktor, kena bis ya. Waktu dulu ini pernah dari sopir bis juga pernah ya, waktu masih kecil ya, kita senang kita kerja gitu ya di transportasi ya. Alhamdulillah tahun 2000 kita beli bis, gagal lagi karena trayeknya Cikarang Cimone. Terus saya berpikir nih, wah ini gagal lagi nih, karena apa, nggak memadai, nggak bisa untuk bayar perbankan. Alhamdulillah tahun 2004 trayek itu kita pindahkan ke Jawa dengan nama, kan orang Kudus kenal namanya Haryanto ya. Udah tahu teman-teman kita sekolah, karena apa? Kita zaman sekolah mungkin orang pada tahu ya, kita sekolah dulu paling pinter kali ya. Kenapa paling pinter? SD lulus, ST lulus, STM hanya 1 tahun kita lulus, tapi nggak ada ijazah. Karena kita kabur, drop out ya. Kita nggak mampu, orang tua nggak ada biaya, ibu nggak mampu, bapak kerja buruh nggak mampu, kita harus kita belajar. Alhamdulillah disitulah kita mulai berkembang. 2004 berkembang kita, alhamdulillah. Sampai dengan namanya besar saat ini ya. Jadi kegagalan ini tidak menyurutkan Pak Haryanto. Hampir banyak karyawan yang satu angkatan, bahkan ada yang pensiunan letkol juga ada, jadi karyawan kita ikut bergabung dengan kita. Kita ambil untuk karyawan-karyawan kita yang mau bekerja, saya fasilitasi ya, bahkan mungkin gajinya lebih dari UMR mereka.
gajinya lebih dari UMR, alhamdulillah ya. Jadi letting-letting saya itu tak kerjakan semua, ada yang jadi agen tiket bis, ada yang jadi pengawas, ada yang jaga rumah makan, jaga pom bensin ya. Semua ya, alhamdulillah ya. Nah, memutuskan untuk misalnya nih Pak, mungkin karena relasi pertemanan juga ya, tapi memutuskan mereka-mereka yang sudah purna tugas untuk tetap berkarya itu apa dasarnya waktu itu Pak Haryanto? Untuk memutuskan untuk berkarya, ya karena dia mungkin masih ingin bekerja ya, masih memiliki semangat kali Pak. Semangat untuk masa depan ya, kan kita ingin semangat masa depan untuk karena kebutuhan anak-anak masih kecil ya kan, sekolah, dia kan nggak mau. Semua orang berpikir mesti anak harus lebih baik daripada orang tua. Betul Pak. Itu harapan, tidak boleh kita. Dan memang jangan sampai anak ini terpuruk ya kan. Kita nggak mungkin tega ya lihat anak terpuruk ya. Kita ingin cita-cita agar anak ini lebih baik dari orang tua. Pastinya ya. Pak Haryanto, kunci sukses Pak Haryanto ini dari abdi negara, menjadi pengusaha juga memberikan kontribusi banyak terhadap negara. Seperti apa kunci suksesnya Pak Haryanto? Alhamdulillah, satu adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu yakin ya bahwa surga itu di telapak kaki ibu ya. Kita itu harus nggak bisa kita ini. Karena apa? Kalau orang tua dari itu pasti Allah ridho. Itu. Dan jangan lupa kita berbuat selalu yang baik pada orang tua. Jangan sampai kita sakitin hati orang tua. Setelah orang tua baru kita ke saudara-saudara. Bahkan setelah itu kita membina anak yatim. Bahkan anak yatim yang bernaung di Haryanto ini, alhamdulillah ya, penumpang yang ikut Haryanto ini dapat pahalanya. Karena udah 6 ribuan ada. Wah, Masya Allah, anak yatim ini nanti 10 Muharram ya. Nanti itu akan kumpul di garasi PO Haryanto setiap 10 Ramadan, setiap 10 Lebaran Suro. Lebaran anak yatim ini kumpul. Tapi kita ambil hari libur. Ya, alhamdulillah ya. Terus kita adakan bedah rumah untuk orang-orang kampung yang nggak mampu, adakan buat jembatan jalan, semua kita bantu untuk dengan uang pribadi ya. Dan alhamdulillah saya mohon maaf karena saya mengaku sama agama Islam, saya sudah membangun masjid, mungkin ada ketujuh tidak dibantu oleh pemerintah pun. Saya bantu dengan uang pribadi saya, gaji saya, pondok, dan saya membina orang-orang yang hafal Quran. Jadi garasi saya itu setiap garasi ada masjidnya, tiap hari khataman Quran. Luar biasa amal yang nggak putus nanti ya Pak ya. Pak Haryanto, Pak tanya juga. Dan karyawan saya udah banyak buat di rumah loh. Yang TNI juga udah banyak buat di rumah. Yang mau ganti rumah jadi karyawannya Pak Haryanto.